Ini mutlak harus dilakukan oleh semua. Bila sebagian tidak melaksanakan ini, maka efektivitasnya akan menurun, potensi penyebarannya terus akan meningkat. Sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah, memilih tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Itu melindungi diri kita, melindungi orang lain, dan merupakan sikap yang bertanggung jawab. Sementara menganggap ini enteng dan tetap berkegiatan di luar meskipun posisinya sehat, maka itu berpotensi menularkan kepada yang lain. Jakarta selama beberapa minggu ini kami terus anjurkan, tapi ini tidak bisa berjalan efektif jika tidak semua melaksanakan dengan disiplin. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta, angka kematian 20 yang hari ini diumumkan adalah angka yang sangat banyak. Kita harus menghindari angka ini meningkat, dan menghindari itu bukan semata-mata dengan meningkatkan fasilitas kesehatan, tapi dengan menghentikan penularan. Hari ini di Jakarta ada 17.500 dokter, ada 27.000 perawat, ada 900-an tenaga kesehatan masyarakat. Jajaran medis di seluruh Jakarta posisinya adalah posisi menghadapi jumlah warga yang datang yang jumlahnya luar biasa. Daya respon kita memiliki ambang batas karena jumlah rumah sakit, jumlah tenaga yang tak seiring dengan pertumbuhan jumlah kasus. Karena itu, bila kita ingin sehat, menjaga semuanya sehat, maka kurangi jumlah penderita. Dan kurangi jumlah penderita itu caranya dengan mengurangi penularan. Karena kemampuan dari sistem kesehatan yang ada di ibu kota ini ada batasnya. Ini berbeda dengan kalau kita hanya punya kasus 1-2. Ini sudah merupakan pandemik, dan di Jakarta percepatannya tinggi karena interaksinya tinggi. Jadi saya mengharap kepada seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, organisasi keagamaan, ambil langkah-langkah drastis karena Jakarta statusnya sekarang adalah tanggap darurat bencana COVID. Ini juga diiringi dengan kebijakan, ada keputusan dari Dinas Pariwisata, resminya nanti Bapak Kepala Dinas Pariwisata mengumumkan bahwa kita akan mengurangi kegiatan-kegiatan hiburan mulai hari Senin yang akan datang. Detailnya nanti diumumkan. Penutupan kegiatan wisata milik pemerintah sudah dilakukan sejak pekan lalu. Mulai pekan ini kita mengharapkan kepada dunia usaha untuk bersama-sama. Karena sekali lagi, kalau hanya dikerjakan oleh sebagian dan sebagian yang lain memilih berinteraksi, maka penyebaran itu berjalan terus. Mulai hari Senin kita akan melakukan peniadaan kegiatan hiburan yang nanti detail itemnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata. Yang ketiga adalah pembatasan penggunaan kendaraan umum. Prinsipnya masih sama, yaitu membatasi jumlah penumpang di dalam bis dan di dalam kereta api. Yang kedua adalah dengan membatasi jam operasi sehingga ini hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang memang mengharuskan pergi keluar. Yang ketiga adalah semua antrian harus dilakukan di ruang terbuka, tidak dilakukan di ruang tertutup seperti di dalam halte atau di dalam stasiun, dan akan diterapkan jarak aman di dalam semua antrian. Seluruh jajaran Pemprov, jajaran Polda, dan jajaran Kodam nanti akan berada di lapangan
mulai hari Senin pagi untuk memastikan ada kedisiplinan di sini. Kemudian kepada dunia usaha, kita mengeluarkan seruan Gubernur nomor 6 tahun 2020 yang menegaskan, ini statusnya seruan, tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional dan tidak melakukan kegiatan di perkantoran, tapi lakukan kegiatan di rumah. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total, maka diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal. Minimal jumlah karyawannya, minimal waktu kegiatannya, dan minimal fasilitas operasionalnya, serta mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah. Lalu kami menghimbau kepada seluruh dunia usaha untuk memperhatikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M/3/HK 04/3 2020 tentang perlindungan pada pekerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19. Seruan ini berlaku juga pekan depan dan kita berharap ditaati oleh dunia usaha, karena bagaimanapun juga langkah yang kita lakukan hanya bisa efektif bila semua serempak melakukannya. Kita berharap ini semua ditaati dan jajaran Pemprov dengan Satgas di DKI terus bekerja untuk memastikan bahwa kita bisa ikut mencegah percepatan penularan COVID-19. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada bentar pertanyaan. Soal social distancing itu kan menjaga tidak mengurangi aktivitas. Nah, sudah kemarin Bapak bilang disusun formulasi buat pekerja yang harian pemasukannya. Nah, itu gimana? Sudah ada formulasinya? Ya. Jadi ini sekalian punya konsekuensi yang tidak sederhana. Karena kemudian sebagian dari masyarakat kita yang memiliki pekerjaan mengandalkan pada penghasilan harian itu akan terdampak. Kita sudah menghitung dan memiliki datanya. Ini merujuk kepada para penerima bantuan-bantuan dari Pemprov DKI, bantuan subsidi, ada 1,1 juta orang di Jakarta, yang itu semua nanti kita akan secara bertahap memberikan bantuan. Sekarang sedang dirumuskan besaran, metode, mengikuti perkembangan, gitu. Ya, pertanyaan tadi sudah dikatakan bahwa stoknya cukup, tapi bagaimana menjaga harganya. Jadi pertama, kita memastikan stoknya tersedia. Itu langkah pertama. Karena dengan ada supply yang cukup dan demand yang terukur, karena kita tahu kebutuhan masyarakat di Jakarta, maka insya Allah stabilitas harga terjadi. Lalu untuk menghindari lompatan, gejolak, maka dengan ada pembatasan untuk pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok agar tidak terjadi pembelian yang berlebih yang bisa mengganggu stabilitas harga. Ini disepakati dalam pertemuan juga dengan Asosiasi Pedagang Retail di Jakarta, dan insya Allah ini kita akan jaga, dan kita bekerja sama juga dengan jajaran Polda untuk memastikan tidak terjadi belanja yang berlebih dan juga penimbunan yang dilakukan di Jakarta. Silakan. Belum sampai dibahas itu karena harus dikoordinasikan dengan pusat juga. Ya, sifatnya himbauan, dan kami mengundang kepada semua, ini adalah tanggung jawab moral. Para tenaga medis tadi itu bekerja siang malam
Dan saat ini sudah ada yang terpapar berapa? Yang terpapar tenaga medis 20. Ada 25 tenaga medis di Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID, 1 meninggal. Nah, bila kita ingin saudara-saudara kita terbebas, maka tinggal di rumah, perusahaan juga ambil tanggung jawab. Kemudian bila kita ingin membantu saudara-saudara kita yang bekerja menyembuhkan, merawat, cara mengurangi beban mereka adalah dengan tinggal di rumah. Beredar itu foto-foto tim dokter, tim tenaga medis, dalam fotonya mengatakan, kalau izinkan kami berjuang di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, bagian Anda adalah tinggal di rumah. Ini adalah pesan yang sangat powerful dari mereka, mari kita taati. Terakhir, Pak, kalau jumlah pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbeda Pak, angka kematiannya Pak. Terus kami dari Jakarta, dari DKI sejak awal menerapkan 3 prinsip. 1, transparansi. 2, urgensi, sadar bahwa ini harus langkah sigap, cepat. Yang ketiga adalah faktual. Kami sampaikan apa adanya, dan apa yang kami sampaikan adalah juga yang diteruskan oleh laporan resmi dari Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. Oke, begini, nanti Bu Kadis akan menjelaskan. Saya rasa cukup dulu dari saya minta Bu Kadis untuk menjelaskan. Balkis? Terhadap apa? Begini, ini adalah sebuah wabah yang harus ditangani bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kita komunikasi terus antara DKI dengan pusat dan juga DKI dengan wilayah-wilayah yang bertetanggaan. Jadi intinya adalah kita bekerja bersama-sama dan kita membutuhkan semuanya untuk bekerja bersama. Dan ini kalau sudah mencakup urusan social distancing, maka kesadaran diri menjadi tinggi sekali. Ya, itu aja dulu. Bu Kadis, silakan. Ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan rapid test di salah satu wilayah di Jakarta. Tadi siang kami dari Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Kesehatan bahwa kami melaksanakan sesuai protokol yang dibikin oleh Kementerian Kesehatan. Kegiatan rapid test adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan surveillance. Jadi kami mendapatkan 520 piece untuk kegiatan surveillance tracing kontak ke lapangan. Saat ini ditunjuk sebagai uji coba di Jakarta Selatan, turun bersama tim dari Kementerian Kesehatan, dari Sudin Jakarta Selatan dan dari Puskesmas. Jadi kami sampaikan hari ini kami mendapatkan rapid test sebanyak 520 piece yang dilakukan uji coba di Jakarta Selatan. Sesuai dengan jumlah yang kami terima, kami sesuaikan dengan wilayah yang kebetulan harus kami lakukan tracing kontak. Jadi ini bukan sebagai penegakan diagnosa, tetapi sebagai bagian dari kegiatan surveillance ke lapangan, melakukan tracing kontak terhadap pasien positif.
Tracing kontak atau surveillance dalam kegiatan ini adalah tim surveillance kita turun kunjungan ke lokasi yang ada kasus positif, dilakukan tracing kontak setelah kita pelajarin peta epidemiologinya. Ya, cukup. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah uji coba, protokol disusun oleh Kementerian Kesehatan. Kami melakukan ini dalam rangka surveillance epidemiologi, yaitu melakukan tracing kontak. Jadi dilakukan bukan mengumpulkan orang, tapi melakukan kunjungan. Demikian, makasih. Kami belum mendapatkan informasi secara lengkap, jadi mungkin masih kami belum terima informasi secara lengkap. Kami belum mendapatkan informasi secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Saya mengumumkan kita sudah mengeluarkan surat edaran tentang penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata dalam rangka kewaspadaan penularan COVID-19. Jadi mengingat penyebaran coronavirus yang makin mengkhawatirkan, kami akan melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha hiburan dan rekreasi selama 2 pekan terhitung tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April tahun 2020. Ada kurang lebih 17 jenis usaha di pariwisata, termasuk klub malam, diskotik, pub, karaoke, bar, gerai pijat, spa, bioskop, biliar, bola gelinding, mandi uap, dan seluncur. Dan kami juga turut menghimbau kepada penyelenggara kegiatan MICE, baik itu ballroom hotel ataupun balai pertemuan, untuk menunda penyelenggaraan event dan atau kegiatan sampai batas waktu yang ditentukan. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di tengah-tengah kita juga hadir dari Direktur Utama yang berkaitan dengan transportasi di Jakarta, yang akan menyampaikan bagaimana lebih detailnya pengaturan terkait dengan transportasi di DKI Jakarta. Kami persilahkan. Selamat malam, terima kasih teman-teman media. Saya Direktur Utama PT MRT Jakarta bersama-sama malam hari ini dengan Pak Yoga, Direktur Utama PT PLT, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, akan menyampaikan penyesuaian jadwal transportasi MRT dan Transjakarta dan nanti juga LRT sehubungan dengan peningkatan kejadian pandemi corona di DKI Jakarta. Pak Safrin, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas nama PT MRT Jakarta kepada masyarakat DKI dan sekitarnya yang telah mempercayakan MRT Jakarta sebagai transportasi publik mereka selama ini. Biasanya kami mendorong orang naik MRT. Namun sehubungan dengan pandemi corona, kami memohon agar MRT hanya digunakan untuk hal-hal yang sangat mendesak,
sehubungan dengan potensi keterpaparan coronavirus ini besar di fasilitas umum termasuk di transportasi publik. MRT mendukung penuh kebijakan pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Gubernur yang secara tegas sudah meminta untuk seluruh masyarakat bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Evaluasi kami dalam 3 hari terakhir, penumpang MRT Jakarta yang biasanya rata-rata di hari kerja mencapai 100.000 penumpang per hari, sudah sangat jauh berkurang. Hari Selasa, penumpang sudah mencapai 32.000, hari Rabu turun menjadi 28.000, dan kemarin 24.000 penumpang per hari. Fokus MRT Jakarta dan fokus kami adalah terus mendorong personal hygiene dan social distancing measures sambil tetap memastikan layanan MRT tetap prima, memberikan yang terbaik kepada segenap masyarakat ibu kota dan sekitarnya. Memperhatikan hal-hal di atas, maka perkenankan saya mewakili manajemen PT MRT Jakarta menyampaikan perubahan jadwal operasi MRT Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai hari Senin tanggal 23 Maret 2020, jam operasi MRT Jakarta akan disesuaikan mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam, jam 20 malam. Yang kedua, headway atau jarak antar kereta ini akan tetap kami pertahankan, yaitu pada jam sibuk dari jam 7 sampai jam 9 itu 5 menit, dan jam 17 sampai jam 19 5 menit, dan pada jam di luar itu akan 10 menit sambil melihat perkembangan di hari-hari selanjutnya. Yang ketiga, jumlah penumpang dalam kaitan dengan social distancing itu dibatasi 60 orang per kereta, atau dengan 6 kereta dalam satu rangkaian berarti 360 orang. Ini untuk memastikan bahwa social distancing measure ini kita terapkan secara ketat, dan kami menghimbau masyarakat yang menggunakan MRT Jakarta untuk menjaga jarak minimum antar penumpang pada saat berdiri ataupun duduk adalah minimum 1 meter. MRT Jakarta telah menyiapkan berbagai tanda dan mark baik di kereta maupun pada jalan-jalan masuk untuk memastikan bahwa social distancing measures ini atau jarak antara penumpang ini juga dilaksanakan. Selanjutnya, antrian. Kami sudah melakukan evaluasi dan semaksimal mungkin kami akan memastikan bahwa antrian ini akan dikelola dengan baik, tidak akan terjadi antrian pada saat masyarakat ada di stasiun maupun akan memasuki kereta. Demikian hal-hal yang ingin kami sampaikan. Atas nama PT MRT Jakarta kami mengucapkan terima kasih, dan kami persilakan kepada PLT Dirut Transjakarta untuk menyampaikan media rilisnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Adiwinarto, PLT Direktur Utama Transjakarta. Atas nama Transjakarta mengumumkan hal-hal sebagai berikut. Mengikuti arahan Pak Gubernur yang baru disampaikan tadi, ada beberapa penyesuaian di operasional PT Transportasi Jakarta per tanggal 23 Maret 2020 atau hari Senin. Sama seperti MRT, kami akan berlakukan jam operasional dimulai jam 06.00 waktu Indonesia Barat dan tutup
pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Layanan kami ketika penumpang sudah masuk itu terakhir di jam 20.00, namun pelanggan yang sudah ada di dalam halte itu akan kami pastikan akan terangkut. Jadi kami pastikan sekali lagi jam buka halte adalah jam 06.00 sampai jam 20.00. Jadi pelanggan terakhir untuk masuk ke halte jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun setelah di dalam kami akan pastikan seluruh pelanggan kami itu akan terangkut. Angkutan malam hari kami tiadakan per hari Senin. Lalu juga kapasitas tiap-tiap bus itu akan kami batasi sama seperti hari ini, yaitu untuk bus gandeng atau bus articulated dari tadinya 150 menjadi 60 pelanggan. Lalu juga untuk bus single itu sebanyak 30 pelanggan satu bus. Kami himbau untuk para pelanggan agar memastikan untuk duduk di jarak antar satu kursi, lalu juga untuk berdiri di halte dan juga di bus itu jaraknya adalah sepanjang satu lengan depan atau juga satu lencang depan atau lencang kanan. Jadi satu lengan adalah jarak minimum antar pelanggan dan juga satu kursi adalah jarak minimal untuk duduk di dalam bus. Dan berikutnya, rute yang kami operasikan per hari Senin itu hanya rute di dalam koridor. Jadi rute kami non BRT, Royal Trans, lalu juga perbatasan dan juga Mikrotrans itu kami stop operasi per hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Yang terakhir, kami juga menghimbau untuk kepada para pelanggan untuk selalu menjaga higienisnya, lalu juga sanitasi, dan yang terpenting adalah selalu pastikan jika tidak memerlukan perjalanan, silahkan untuk tinggal di rumah. Terakhir lalu juga kami pastikan sekali lagi bahwa bus-bus kami dan juga halte kami akan terus kami lakukan program disinfektasi baik di halte maupun di bus, dan pada di halte-halte ujung di koridor itu akan kami selalu lap dan juga kami bersihkan dengan disinfektan di setiap hand grip dan juga tempat duduk. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menambahkan bahwa untuk seluruh layanan transportasi yang pengelolaannya oleh BUMD, artinya MRT, juga LRT dan Transjakarta, ini akan dibatasi waktu operasionalnya keseluruhannya mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 20.00 atau jam 8. Untuk LRT prinsipnya sama, layanannya tetap headway-nya seperti yang saat ini berjalan setiap 10 menit. Dan yang akan kami tegaskan kembali adalah bahwa kepada masyarakat yang akan menggunakan layanan angkutan umum, kami himbau untuk selalu menjaga social distancing, artinya ada jarak aman antar penumpang minimal 1 meter yang direkomendasikan oleh WHO, dan kemudian antrian penumpang itu tidak akan ada di dalam halte dan stasiun. Keseluruhannya antrian kami buka ada di depan halte maupun di stasiun, dengan keseluruhannya tetap menjaga jarak aman antar satu penumpang dalam antrian. Kenapa demikian? Karena kita ingin menjaga kapasitas halte yang ada di setiap halte adalah sesuai dengan kapasitas bus yang akan datang untuk mengangkut penumpang yang ada di sana. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pemirsa, itu tadi himbauan dari Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama memberikan pernyataan adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menghimbau kepada seluruh warga untuk mengikuti himbauan agar tetap berada di dalam rumah. Menurut Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini masih hanya sebagian orang yang mematuhi himbauan ini, dan ia juga menegaskan agar wabah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta terutama sebagai daerah yang paling tinggi terinfeksi virus corona harus dipatuhi secara bersama-sama. Ia juga menghimbau bagi perusahaan yang masih belum mengurangi frekuensi kerja untuk mengurangi ke angka paling minimum, dan juga bagi para pekerja informal yang mengandalkan penghasilan harian, Pemprov DKI Jakarta sudah menghitung jumlahnya dan orang-orang ini nanti akan diberikan bantuan. Kemudian Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan bahwa saat ini ada 25 tenaga medis yang terinfeksi positif corona dan 1 diantaranya meninggal dunia. Untuk itu, untuk mengurangi jumlah sebaran COVID-19, Gubernur meminta agar seluruh masyarakat mengikuti himbauan untuk berada di rumah. Selanjutnya yang memberikan keterangan pers adalah dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mengatakan akan mulai melakukan protokol rapid test di Jakarta. Ada 520 piece rapid test untuk surveillance atau tracing kontak epidemiologi di daerah Jakarta Selatan, dan ini akan dilakukan kunjungan khusus tepat di daerah yang memang ditemukan kasus positif corona terbanyak. Ini sifatnya adalah uji coba. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, juga tadi memberikan keterangan pers mengatakan bahwa penutupan usaha hiburan akan dimulai mulai 23 Maret 2020, Senin depan, hingga 5 April. Ada tepatnya 17 jenis usaha yang ditutup, termasuk diantaranya adalah klub, kemudian pub, karaoke, spa, bioskop, dan berbagai jenis usaha lainnya. Kemudian untuk event dan kegiatan di hotel juga dihimbau untuk dihentikan. Sementara itu PLT Dirut Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, juga mengatakan bahwa himbauan agar MRT mulai Senin depan hanya digunakan untuk hal mendesak. MRT mendukung kebijakan pemerintah untuk masyarakat bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Dan sudah terlihat ada penurunan tren penumpang sejak hari Selasa. Dari rata-rata biasanya 100.000 penumpang per hari, sejak Selasa sudah mulai turun ke 32.000 penumpang, kemudian Rabu 28.000, dan hari Kamis kemarin 24.000 penumpang per hari. Kemudian PT MRT juga menegaskan lagi agar masyarakat menekankan betapa pentingnya kebersihan dan juga menjaga jarak, dan jadwal operasi MRT per tanggal 23 Maret akan beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 20 malam dengan interval atau jarak antar kereta tetap 5 menit di jam sibuk, sementara di luar jam sibuk jarak antar kereta adalah 10 menit. Jumlah penumpang untuk per kereta dibatasi menjadi 60 orang per kereta, sehingga bila di jumlah total untuk 6 gerbong, maka satu kali perjalanan hanya akan mengangkut 360 orang. Sementara itu, hal yang hampir sama juga ditekankan oleh PLT Dirut Transjakarta. Mulai 23 Maret akan beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 20 malam. Jam operasi untuk malam hari ditiadakan. Kemudian kapasitas untuk bus gandeng diturunkan dari 150 per bus menjadi 60 orang per satu kali perjalanan. Kemudian untuk bus biasa menjadi 30 orang. Lagi-lagi pelanggan diminta untuk menjaga jarak sosial atau jarak duduk ketika berada di dalam bus maupun berada di dalam halte ketika menunggu, untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian rute yang dioperasikan untuk Transjakarta hanya rute dalam atau rute dalam koridor, sementara rute di luar koridor akan dihentikan. Kemudian yang terakhir adalah Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang juga mengatakan hal yang sama diberlakukan untuk LRT pukul 6 hingga pukul 20 dengan jarak interval sama, masih 10 menit. Dan kepada masyarakat dihimbau untuk hanya menggunakan angkutan umum dalam keadaan yang mendesak dan menjaga jarak serta menjaga kebersihan. Pemirsa, demikian breaking news untuk saat ini. Terima kasih.